Malam ini kami Yayasan KHD mengadakan public lecture dengan tema pendidikan dan transformasi digital. Terima kasih kepada pemateri dan penanggap Pak Semi, Pak Samuel Adriani Pangerpan sebagai Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, kepada penanggap Profesor Dr. Insinyur Cahyono Agus, Master Agriculture Science, kepada Profesor Dr. Henitra Rahmayanti, Master Science, Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Lingkungan, Universitas Negeri Jakarta. Kami ucapkan terima kasih untuk bisa bergabung dalam acara public lecture pendidikan dan transformasi digital. Untuk itu kami mengharapkan acara ini bisa memberikan ruang gagasan dan pemikiran untuk pengembangan pendidikan dan kebangsaan negeri kita. Untuk itu, dengan bacaan basmalah, acara public lecture malam ini kami nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Ki Aji Pamudiraharjo sebagai moderator untuk bisa menjadi moderator untuk kegiatan malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Samuel Adriani Pangerpan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Cahyono Agus, yang pada malam hari ini sebagai penanggap. Kepada yang terhormat Profesor Henitra Rahmayanti, yang pada kesempatan hari ini sebagai penanggap, para tamu undangan, para profesor dan doktor yang pada malam hari ini ikut dalam acara yang diselenggarakan oleh Buletin Ninglungan Institut KHD Perguruan Nasional KHD. Acara ini terselenggara untuk dalam rangka memperingati 100 tahun Taman Siswa. Dan pada kesempatan kali ini adalah kesempatan public lecture yang kedua. Di mana public lecture yang pertama, kami mengundang yang terhormat Bapak Hilman Farid. Untuk yang kedua ini kami mengundang yang terhormat Bapak Samuel Adriani Pangerpan. Bapak, Ibu, tamu undangan yang terhormat. Kita tahu semua bahwa teknologi hari ini dalam tanda petik telah merampas sebagian apa yang telah dilakukan manusia pada hari-hari kemarin. Kita juga melihat kenyataan dan fakta bahwa infrastruktur untuk mendukung itu belum sepenuhnya terpenuhi. COVID, pandemi yang terjadi hampir di seluruh dunia dan juga di Indonesia telah menyegerakan bagaimana teknologi berperan penting. Namun sekali lagi, berbagai keluhan tentang keberadaan teknologi memberi warna baru bagi dinamika kehidupan bermasyarakat di Indonesia saat ini. Untuk itu, public lecture pada malam hari ini yang menghadirkan Bapak Samuel Adriani Pangerpan diharapkan dapat memberi gambaran kepada kita semua, kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa sebetulnya negara hadir untuk melakukan transformasi ke dalam era digital di dalam segala sisi yang disebut disruption.
Maka dari itu, panitia mengharapkan apa yang terjadi diskusi pada malam hari ini akan memberikan masukan kepada negara tentang pemikiran-pemikiran yang kita gagas pada malam hari ini. Dengan segala hormat, untuk itu dipersilahkan kepada Bapak Samuel Abrijani Pangarepan untuk memberikan materinya. Setelah itu, kepada kedua penanggap diharapkan bisa memberi masukan, memberi saran, ataupun mengkritik. Sehingga pada malam hari ini akan terdapat sebuah gambaran yang mengerucut tentang apa yang harus dilakukan. Begitu pula kepada seluruh tamu undangan pada malam hari ini, dipersilahkan untuk memberikan masukan. Karena hari ini kita hadir untuk satu Indonesia yang maju ke depan. Dipersilahkan dengan segala hormat kepada Bapak Samuel Abrijani Pangarepan. Dipersilahkan. Terima kasih moderator dengan perkenalan yang sangat baik, dan saya tersanjung diundang di acara ini di mana saya akan ditanggapi oleh orang-orang besar. Saya ini adalah praktisi, saya juga baru bergabung di pemerintah 4 tahun yang lalu. Saya praktisi, saat ini juga saya mahasiswa sedang menyelesaikan S2 saya. Kebetulan waktu itu saya lebih senang praktek daripada sekolah. Ternyata sekolah juga penting. Nah, ini jadi saya sekarang ini latihan juga deh, sambil latihan ditanggepin oleh profesor dan guru besar di acara ini. Jadi itu pertama kali ucapan terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila. Mungkin saya sudah memberikan materi saya untuk di-share di dalam paparan saya kalau bisa, karena saya lagi melakukan mengikuti acara ini dengan menggunakan HP, belum bisa sharing dokumen. Apakah ada panitia yang bisa menjanjikan? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah momentum yang bagus kita bicara tentang transformasi digital. Jadi kalau kita lihat sebenarnya transformasi digital itu sudah dimulai sejak kita mendeklarasikan, negara mendeklarasikan aktivitas di ruang digital adalah aktivitas yang sah. Itu dideklarasikan dalam Undang-Undang ITE tahun 2008. Jadi 2008 negara menyatakan bahwa aktivitas yang dilakukan di digital adalah sah secara hukum. Padahal kalau kita lihat transformasi mulai di Indonesia itu semenjak tahun 96. 96 itu negara mengakui keberadaan internet. Saya kebetulan salah satu yang membangun jaringan internet di awal-awalnya. Jadi di Indonesia internet itu masuk secara komersial di tahun 1996. Sebelumnya masih internet itu beredar di kampus-kampus. Kalau kita ingin nyambung ke internet, kita harus punya nyambung telepon kita dengan modem, nyambung ke servernya atau rasnya kampus, baru kita bisa mengakses informasi yang sudah terkoneksi. Dan waktu itu terkoneksinya masih terbatas. Nah, ini kita lihat perjalanannya, jadi memang 96 sudah ada, tapi 2008 baru mengakui keberadaannya. Kalau kita lihat di Cina sebenarnya, sebelum saya masuk ke materi saya, di Cina itu mereka sebelum mengakui keabsahan, mereka sudah mendesain dulu. Mereka membatasi waktu itu dengan jumlah yang miliaran orang di sana. Mereka uji coba untuk 10 juta dulu. Baru mereka, ternyata demikian, dan mereka membangun infrastruktur dan juga soft infrastruktur, yaitu regulasinya. Di mana kita lihat sekarang Cina internetnya sebagaimana yang kita lihat saat ini. Nah, Indonesia memang agak terlambat. Kita baru tahun 2008 dan baru secara benar-benar menjalani transformasi itu di zamannya Pak Jokowi, bukan saya karena dirjen yang di eranya Pak Jokowi, tapi ini memang kenyataannya. Saya sebagai praktisi melihat sebagai saksi negara. Belum ada pernah negara masuk begitu
dalam atau concern-nya begitu tinggi terkait transformasi digital, baik penyiapan infrastrukturnya, regulasinya, maupun juga program-program yang mendukung untuk terjadinya transformasi digital. Nah, pandemi kemarin itu memaksakan kita. Jadi semenjak kebetulan saya waktu menjadi dirjen itu ada seleksi saya juga, saya menulis tentang tiga model transformasi, di mana pemerintahan, transformasi di pemerintahan, transformasi di masyarakat, dan juga di bisnis. Jadi transformasi digital harus dilakukan di tiga pilar ini dan harus berjalan. Nah, adanya pandemi ini memaksakan negara untuk mempercepat prosesnya. Jadi ada blessing in disguise-nya dengan kejadian ini, memang kita dipaksa. Dan karena memang mobilitas kita juga terhambat. Kalau kita lihat teknologi Zoom itu ataupun teknologi VidCon itu sudah ada dari tahun 2010 malahan. Tapi begitu ada pandemi, semua orang jadi tahu cara menggunakannya. Nah, ini kira-kira ini prosesnya. Jadi memang yang namanya pandemi ini memaksakan percepatan. Nah, kita lihat dari 5 instruksi Presiden, salah satunya perluasan akses peningkatan infrastruktur, roadmap transformasi digital, transformasi digital di sektor strategis. Yang ketiga adalah percepatan integrasi pusat data. Ini dan keempat ada persiapan kebutuhan SDM talenta digital. Nah, ini akan saya bahas, walaupun nanti di poin 3 itu juga menjadi bagian daripada tugas saya dalam mempersiapkan pusat data nasional untuk pemerintahan, supaya nanti data-data kita ini bisa dipakai gunakan antara instansi yang terkait dalam mengambil kebijakan. Jadi kita memang ke arah kedepannya pelayanan pemerintah atau pemerintah itu ataupun bisnis semuanya itu berbasis data. Untuk itu pemerintah pun menyiapkan kebutuhan itu. Nah, yang terakhir adalah skema regulasi supaya memperlancar yang namanya proses transformasi dari pendanaan maupun investasi yang akan dilakukan. Ini adalah dasarnya percepatan. Next. Kita lihat ada pilar yang terkait transformasi digital. Ada 3 pilar, yaitu pemerintahan, masyarakatnya, dan ekonominya. Nanti saya di sini akan fokus pada masyarakat. Tapi dalam menjalankan transformasi, basic kebutuhan dasarnya adalah bagaimana menyediakan infrastruktur digital. Ini yang sedang dilakukan. Kita tahu negara kita sangat luas dan sangat menantang dalam menggelar infrastruktur digital dengan pulau yang begitu banyak dan dengan masyarakat yang tersebar luas. Ini membutuhkan menghadapi tantangan yang sangat berat. Pemerintah sudah membantu untuk menyelesaikan yang namanya palaparing. Apa itu palaparing? Adalah menyambungkan jaringan-jaringan internet antar pulau yang menyambungkan kota Madia dan kabupaten supaya mereka bisa berbicara satu sama lain. Itu adalah kebutuhan dasarnya, ada infrastruktur. Kenapa kita membutuhkan infrastruktur? Ini adalah dunia baru. Kita man-made world. Man-made world itu kita membutuhkan infrastruktur digitalnya. Karena dengan adanya infrastruktur digital itu akan ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan aktivitasnya. Nah, berbeda dengan dunia fisik, dunia digital ini setiap orang membawa ruang baru. Gadget yang kita miliki adalah bahan. Semakin banyak orang yang tersambungkan, semakin luasnya ruang digital itu. Kalau di ruang fisik kita sudah dikasih given segini, makanya berebutan tanah, ruangan. Tapi di ruang digital setiap orang membawa ruangannya sendiri. Nah, ini yang untuk aktivitas, jadi untuk aktivitasnya. Untuk itu perlu suatu regulasi. Regulasi adalah sebuah pedoman selayaknya jalanan di dunia fisik, harus ada rambu-rambunya supaya semua orang tertib. Jadi rambu-rambu ini, regulasi ini, dan kebijakan ini untuk memastikan aktivitas masyarakat di ruang digital berjalan dengan tertib dan produktif. Untuk itu ada namanya pengendalian. Pengendalian memastikan itu ada polisi lalu lintasnya, apakah semuanya sudah berjalan tertib. Ini terkait regulasi dan pengendaliannya. Nah, dalam proses transformasi digitalnya itu sendiri, yang sangat esensi adalah bagaimana kita menyiapkan SDM digital kita.
Karena kalau kita tidak menyiapkan, nanti yang melakukan transformasi digital ini bukanlah kita. Kita hanya penonton, tapi talenta-talenta dari luar Indonesia yang akan melakukan ini. Nah, ini kita lakukan peningkatan kapasitas SDM digital kita. Selain daripada SDM, perlu penguasaan teknologi. Untuk itu kita memperkenalkan, mengundang para pemain teknologi untuk bisa berkegiatan di Indonesia. Apa manfaatnya untuk transfer teknologi? Transfer teknologi hanya bisa dilakukan kalau kita bisa menggunakan teknologi itu atau bisa ada interaksi. Sebagai contoh, umpamanya di Cina, Jepang, dan Korea, mereka itu bisa maju karena mereka berinteraksi dengan teknologi di mana Barat membawa teknologi. Mereka mungkin waktu itu menjadi tukangnya, burunya. Tapi dengan mereka berinteraksi, bekerja di perusahaan-perusahaan teknologi ini, akhirnya mereka menguasai teknologi. Inilah yang kita harapkan dengan kita mengundang pemain-pemain itu supaya nantinya SDM-SDM kita bisa mempraktekkan ini dan meningkatkan kapasitasnya. Karena dalam pemikiran kami, pemikiran saya, 5 tahun dari sekarang, teknologi digital yang kita gunakan itu sudah obsolete, sudah kedaluarsa, akan digantikan dengan teknologi-teknologi baru. Nah, itulah nanti diharapkan SDM kita yang menguasai teknologi dengan melakukan riset dan inovasi, kita menjadi pemain digital. Nah, ini semua building block ini dibutuhkan untuk melakukan transformasi menuju Indonesia Digital Nation. Indonesia Digital Nation bagaimana? Yang bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Kenapa harus berkeadilan? Semuanya harus bisa merasakan manfaat daripada transformasi ini. Karena dalam konsep transformasi digital, nobody left behind. Tidak seorang pun ditinggalkan. Ini perlu passion untuk kita mendidik rakyat kita mereka agar mereka dapat memiliki kemampuan penggunaan teknologi dan mereka bisa mendapatkan asas manfaatnya. Selanjutnya adalah kita lihat ini bagaimana petanya sekarang. Next. Ini adalah building block-nya. Nah, petanya kita lihat sekarang ini sudah laporan terakhir dari Pusat Statistik Internet itu, pengguna internet di Indonesia itu sudah melewati 200 juta. Nah, cuma memang kita lihat yang banyak digunakan ini, penggunaan internet ini masih hanya sekedar untuk sosial media. Nah, baru saja di saat pandemik ini kita melihat bahwa pemanfaatan teknologi digital tidak hanya untuk sosial media, chatting, atau untuk kegiatan-kegiatan yang kurang produktif. Nah, dengan adanya pandemi ini kita lihat kita dipaksakan, masyarakat dipaksakan, dan kita lihat bahwa banyak sekali aktivitas masyarakat, khususnya pelajar kita sudah melakukan pembelajaran dari rumah. Jadi mereka sudah mulai, dosen-dosennya juga demikian. Nah, sektor pendidikan ini benar-benar mengalami suatu disruption atau suatu perubahan yang mendasar. Karena guru bukan saja yang menyajikan di dalam kelas. Sekarang guru itu ada di mana-mana dan bisa diakses oleh siswa. Kalau dia memang ada percayaan kurang puas dengan pengajaran. Nah, ini adalah karena informasi begitu tersebar dan segala sesuatunya bisa kita dapatkan dengan mudah lewat pertukaran informasi yang dilakukan lewat ruang digital. Ini adalah next. Nah, untuk itu tadi kita bicara tentang SDM. Bagaimana kita menyiapkan SDM-nya? Selama saya menjadi dirjen, saya lihat banyak sekali permasalahan kita itu karena kurang literasinya masyarakat kita. Masyarakat kita mudah termakan hoax, mudah tertipu, mudah terpengaruh ataupun direkrut untuk menjadi teroris atau terpapar oleh gerakan-gerakan radikal. Nah, ini karena kurangnya digital literasinya, digital skill dasarnya. Nah, untuk itu kami membuat suatu gerakan. Jadi sebenarnya gerakan ini kami sudah mulai dari tahun 2017. Sebelumnya proyek ini atau program ini sudah ada sebelum saya jadi dirjen, itu ada program ini. Program ini namanya adalah Agen Perubahan. Itu per tahunnya cuma 15.000. Saya bilang,
Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, nggak mungkin kita bisa menyelesaikan berapa puluh tahun kita bisa meliterasi masyarakat kalau tiap tahunnya cuma 15.000. Akhirnya tahun 2017 saya berhentikan dan saya rubah menjadi satu gerakan. Gerakan itu di launching tahun 2017 adalah Gerakan Nasional Literasi Digital. Yang saat ini sudah beranggotakan 115 organisasi yang terlibat dalam suatu gerakan ini. Dan targetnya itu juga fantastik, per tahunnya kita harus meliterasi 12,5 juta masyarakat Indonesia. Apa saja sih yang diajarkan? Ini kita banyak pengetahuan dasar. Karena kita memasuki era baru, kita perlu pengetahuan baru, kita perlu kesadaran baru. Inilah diajarkan di situ. Nanti 4 pilar yang akan saya elaborasi dalam slide berikutnya. Selain daripada literasi digital dan kemampuan dasar digital ini, kita punya juga program untuk level yang intermediate atau level menengah. Tiap tahun kita memberikan beasiswa kepada 100.000 masyarakat Indonesia yang ingin memiliki yang namanya skill digital, dari programming, dari tentang bagaimana cyber security, AI, cloud computing, data analitik, banyak sekali yang kita ajarkan di sana. Robotik juga dan juga IoT. Ini yang kita ajarkan dan kita berikan secara gratis. Tahun depan kita menyiapkan kepada 200.000 masyarakat kita yang ingin meningkatkan kapasitas digitalnya. Tidak cukup di intermediate, di kami punya program bagaimana mengirimkan anak-anak kita yang atau adik-adik kita yang punya potensi lebih untuk memperdalam keilmuan digital ini. Kita memberikan beasiswa tiap tahunnya 300 yang kita kirim ke luar negeri. Kemarin mengalami hambatan karena adanya COVID, tapi tahun ini sudah mulai lagi. Kita kirim ke China, kita kirim ke Eropa, Amerika. Ini sudah mulai lagi. Nah, ini diharapkan mereka-mereka ini bisa menyerap ilmu ini dan bisa membagikannya nanti setelah mereka selesai. Selanjutnya, nah itu tadi. Sebenarnya kalau tadi yang kita bicara 200.000 nanti tahun depan, itu pun masih kurang. Karena kita membutuhkannya, dalam proses transformasi digital ini kita membutuhkannya 600.000 tenaga kerja digital baru. Untuk tadi kalau semuanya bertransformasi, nah ini yang kita membutuhkannya 600.000. Yang disiapkan pemerintah itu baru 200.000 untuk tahun depannya. Nah, diharapkan ada dari sektor-sektor private ini juga melakukan dan juga di perguruan tinggi juga menghasilkan hal yang serupa terkait peningkatan kapasitas talenta digital. Selanjutnya, nah ini adalah kenapa kita mulai literasi digital, karena memang berdasarkan studi itu kita masih di atas sedang, slightly di atas sedang, belum sampai baik. Jadi sedang. Jadi kita memang di tengah-tengah ini. Nah ini kita perlu tingkatkan supaya kemampuan masyarakatnya juga meningkat dan mereka bisa berproduksi. Nah ini kenapa literasi ini, literasi digital ini harus dilakukan. Sebenarnya ini ada background story-nya yang sebenarnya saya ingin share juga. Dulu saya sebelum jadi dirjen itu saya adalah orang yang paling anti blokir. Nah, kebetulan pas jadi dirjen, salah satu tugas saya itu adalah blokir. Saya pikir-pikir kalau saya belakar blokir, masyarakatnya tidak cerdas, kenapa kita tidak mencerdaskan masyarakat? Masyarakatlah yang memblokir dengan tidak mengakses konten-konten yang negatif. Karena itu menjadi pilihan masyarakat. Tapi masyarakat dikasih ilmunya dulu. Selain tadi kita tetap melakukan pemantauan apabila ada kegiatan-kegiatan yang membahayakan masyarakat, umpamanya tadi penipuan, umpamanya atau melakukan insurrection dengan menyebarkan hoax yang tidak benar dan menggerakkan masyarakat untuk melakukan kejahatan, umpamanya. Nah itu tetap kita awasi. Tapi dalam hemat kami adalah perlu peningkatan kapasitas masyarakat menjadi bagian daripada mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di program pendidikan dasar ini atau literasi digital ada 4 kurikulum yang kami tawarkan. Pertama adalah digital culture, digital skill, digital security, digital ethic. Jadi digital skill-nya ini adalah pemahaman dasar dengan cara berinteraksi atau menggunakan teknologi. Digital culture itu bagaimana kita membawa norma, nilai, falsafah hidup yang ada yang kita sudah jalani di ruang fisik
juga dijalankan di ruang digital. Ini sekedar mengingatkan kembali bahwa ruang digital ini bukan ruang hampa. Ruang yang juga sudah ada norma-norma yang karena pelaku-pelakunya atau penggunanya sudah menjalani kehidupan ini di ruang fisik. Dan kita harus tidak ada lagi dikotomi antara ruang fisik dan ruang digital. Karena the new reality adalah ketersambungan antara ruang fisik dan ruang digital. Ini ada satu kesatuan, itu ada the new reality. Nah, ini yang kita ajarkan, ada 4 pilar. Selanjutnya, nah 4 pilar ini arahnya adalah bagaimana sampai menyiapkan tadi transformasi digital di masyarakat, di transformasi digital ekonominya, transformasi digital di pemerintahannya. Di bagian daripada itu, next. Nah, kita bahas terkait kurikulum secara singkat saja. Jadi tadi ya mamanya pengetahuan dasar kalau kita bicara mamanya digital culture. Nah, ini kita ingatkan lagi, sebenarnya ini juga literasi ini bisa juga digunakan untuk mentransformasi masyarakat yang tadinya penduduk menjadi warga negara, tapi di era digital. Nah, ini pengetahuan dasar tentang Pancasila, kebinekaan, landasan hidup berbudaya berbangsa, pengetahuan dasar yang berbeda, membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai-nilai, terus bagaimana menangkal radikal, bagaimana berinteraksi sesama warga di ruang digital, mulai menumbuhkan rasa kecintaan kepada kebangsaan, tanah air. Ini yang terkait sebagai contoh saja di kurikulum digital culture. Jadi memang kita maunya nanti masyarakat bisa mampu membaca, mengurai, membiasakan, memeriksa, membandingkan, membangun perilaku budaya berkebangsaan dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar mamanya. Ini supaya di ruang digital kita ini tidak carut-marut, tapi kita mau membawa yang namanya ruang fisik juga sama nilai-nilainya di ruang digital. Selanjutnya adalah bagaimana kita menjalankan program ini. Jadi memang ini ada sifatnya formal. Saya kemarin baru ketemu dengan Prof. Nizam, Dirjen Dikti, untuk jadi mahasiswa baru itu diwajibkan untuk mendapatkan literasi digital supaya mereka punya pegangan, dan juga kita melakukan secara informal dan juga dengan organisasi-organisasi di lingkungan, juga keagamaan, kita bekerja sama dengan semua pihak. Karena yang tadi, ini harus yang namanya literasi digital tidak bisa menjadi tanggung jawab satu institusi, harus sebuah gerakan. Jadi kita melibatkan semua. Nah, saat ini ada, kalau kita lihat, kita sudah ada kerjasama dengan Kemendikbud, ada juga dengan kementerian terkait, kita kerjasama dengan 514 kota dan kabupaten, juga belum lagi kita dengan stakeholder yang lainnya yang juga punya passion untuk melakukan literasi digital. Selanjutnya terkait literasi terkait dengan infrastruktur. Tadi kan konsep kita dalam transformasi digital nobody left behind. Inilah menjawab. Artinya semua masyarakat punya akses terhadap infrastruktur digital. Ini yang baru, ini pertama kali pemerintah menguncurkan dana triliunan untuk membangun ada sekitar 12.500 lebih BTS di desa dan kelurahan yang belum memiliki signal mobile internet. Ini diharapkan selesai di tahun 2022. Sekarang sedang digelar. Nah, karena kita juga tahu kita sendiri memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, nggak mungkin semua daerah bisa digelar kabel, bisa dipasang BTS, karena topologinya sangat challenging, sangat menantang. Nah, untuk itu kami sudah memesan yang namanya satelit Satria 1. Ini akan diluncurkan di akhir 2023. Nanti kita akan memiliki 3. Perlu diketahui, perlu kita ingat juga, Indonesia sebenarnya negara ketiga pengguna satelit di dunia ini. Nah, ini kita lihat memang kita membutuhkan. Nah, ini yang kita ingatkan kembali, dan kita akan membeli 3 satelit dan nanti bisa melayani. Jadi kita bisa mengakses internet dari manapun di seluruh Indonesia. Karena nanti signalnya dari ruang angkasa menembak ke bumi.
Ini disediakan untuk tadi dalam proses transformasi digital, nobody left behind. Semua orang harus punya kesempatan untuk mengakses infrastruktur digital untuk mereka juga bisa beraktivitas di ruang digital dan mendapatkan asas manfaat daripada transformasi digital. Nah, hal yang terakhir ini yang krusial juga yang perlu kita ingat semua, bahwa kalau kita bicara transformasi digital, berarti kita sudah beraktivitas di ruang digital secara penuh, dan itu menjadi komplement antara ruang fisik dan ruang digital. Jadi itu ada satu kesatuan ruang baru atau realitas baru. Nah, untuk itu perlu sebuah perlindungan. Sambil contoh, di era digital, semua aktivitas kita membutuhkan data pribadi kita. Karena kita nggak ketahuan, kan, kita tidak kelihatan mukanya. Siapa sih orang ini? Maka kan pasti dimintakan. Sebagai contoh, katakan kita bertransaksi di sebuah marketplace. Marketplace itu katakanlah Tokopedia. Pada saat kita melakukan transaksi, satu transaksi ada 4 institusi yang memegang data pribadi kita. Tokopedia-nya sebagai marketplace, merchant sebagai penjual barangnya atau jasanya, logistik kalau itu harus dikirimkan, dan juga payment system kalau sistem pembayarannya. Jadi kita bertransaksi sudah 4 institusi mengetahui aktivitas kita. Nah, untuk itu karena nanti data-data kita di ruang digital ini akan dipertukarkan sangat cepat dan sangat masif, untuk itu perlu perlindungan. Jadi siapapun menggunakan atau mengendalikan data pribadi kita itu hanya boleh digunakan untuk kepentingan pemilik data atau subjek data, yaitu kita sebagai data subjek atau pemilik datanya. Jadi riwayat kita, data-data tentang kita itu adalah itu hak kita. Nah, itu mereka yang memproses itu perlu mempunyai pedoman, tidak boleh menggunakan di luar daripada yang dibutuhkan dan harus kepentingannya. Nah, itu kita atur di dalam undang-undang ini. Masih banyak yang belum memahami pentingnya undang-undang ini, dan rancangan undang-undang ini sekarang sedang dibahas. Tidak mungkin kita bisa sukses menjalankan transformasi digital tanpa adanya undang-undang ini. Kalau kita melakukan dengan transformasi digital tanpa ada pelindungan bagi masyarakat, di mana data-data masyarakat bisa dilihat oleh para pemain-pemain digital, dan mereka tidak ada tata kelolanya dalam menggunakan data-data pribadi kita, wah itu sangat merugikan masyarakat. Akhirnya kita menjadi komoditas. Nah, ini yang perlu memang perlu percepatan. Apa saja sih sebenarnya yang diatur di sana? Pertama adalah terkait hak. Jadi pengakuan terhadap hak-hak pemilik data, pengakuan hak-hak kita sebagai hak asasi kita, seperti dituangkan dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 28, 28H dan J mungkin ya kalau salah itu. Nah, terus untuk itu si pemroses atau pengendali data itu harus memenuhi ketentuan dalam menggunakan data-data kita. Terus apabila ditransfer, bagaimana mentransfernya? Kenapa harus ditransfer? Itu harus juga dipastikan bahwa tidak ada jual beli data pribadi kita. Itu terkait transfer. Apakah pada saat ditransfer data pribadi yang ditransfer itu mendapatkan perlindungan yang sama? Ini juga ini ada diatur di sana. Dan juga ada tentang ketentuan apabila melanggar, si pengendali pun juga dapat dikenakan sanksi-sanksi. Nah, terkait data pribadi itu ada 2 jenisnya, sifatnya umum dan spesifik. Nah, pada saat kita bicara spesifik, contohnya adalah DNA kita, tentang wajah kita, sidik jari kita, itu spesifik. Untuk itu harus perlakuan yang sangat hati-hati dalam menggunakannya, dalam menyimpannya. Nah, inilah sebenarnya regulasi yang sedang dinanti, dan diharapkan ini bisa segera diluncurkan supaya proses transformasi ini dapat berjalan lebih cepat. Karena masyarakat tidak ada keraguan lagi dalam beraktivitas di ruang digital karena ada payung hukum yang sudah mengatur tata kelolanya. Itu kira-kira yang bisa saya share pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah diundang pada acara ini.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samuel, Bapak Dirjen. Negara, sebagaimana materi yang disampaikan Pak Samuel, telah berusaha untuk menyediakan infrastruktur. Dalam presentasi Pak Samuel juga terlihat bahwa literasi digital adalah permasalahan yang besar. Ya. Secara geografis, negara kita adalah negara kepulauan dan sangat mungkin ada tempat-tempat yang karena sisi teknis daerah tersebut tidak dapat mengakses. Sedangkan di awal, Pak Samuel juga membicarakan tentang bagaimana Indonesia harus bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Negara sepertinya hadir, literasi digital masih sangat kurang, tetapi hari ini faktanya masyarakat kita sudah memakai apa itu digital. Sekolah, transaksi, sudah dilakukan. Nah, untuk itu dipersilahkan kepada dua profesor yang akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Samuel. Untuk itu dipersilahkan dari Prof. Cahyono Agus lebih dahulu untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Dirjen. Dipersilahkan Prof. Cahyono Agus. Prof. Agus. Oh, ya. Halo, sudah dengar? Sudah, silakan. Oke. Terima kasih sekali, sangat menarik pemaparan dari Pak Dirjen Aplikasi Informatika, bahwasanya kita tahu infrastruktur IT itu sudah mulai dipersiapkan, sehingga ada strong policy, ada kebijakan tingkat besar, ada strong leadership juga. Namun demikian barangkali implementasi serta participation-nya masih belum seoptimal yang kita harapkan, terutama sekali dengan percepatan pandemi yang memaksa hampir semuanya sekarang bertumpu pada digitalisasi apapun itu tadi. Sementara seperti disampaikan tadi bahwasanya karena variabilitas, perbedaan-perbedaan sarana prasarana, lokasi, SDM, pengetahuan dan sebagainya, itu menyebabkan digitalisasi, bagaimana proses transformasi terutama di segmen baik. Kalau kita lihat di dalam disruption innovation, sejak disruption industri 1.0, 2.0, 3.0, dan sekarang dipaksa dengan pandemi langsung menuju ke pendidikan 4.0, di mana artificial intelligence, big data, otomatisasi yang tadinya gagap harus dilakukan. Jarak jauh, mobile, tatap muka harus jadi tatap layar dan sebagainya. Sementara belum semuanya siap, belum punya infrastruktur. Tadi sinyalnya tidak ada dan tidak semuanya bisa. Terutama yang sepuh-sepuh, katakanlah guru-guru yang harusnya mentransfer melalui teknologi tadi konten-konten pendidikan, untuk menyampaikan kelemahan, kekurangan, ada gap, yaitu diberlakukan seperti pabrik, industri, bisnis dan sebagainya itu sebagai orang. Padahal pendidikan subjek dan objeknya adalah insan manusia, adalah hayati, sehingga kita harus memanusiakan manusia. Digital, IT hanyalah sarana, media dan sebagainya. Nah, program-program di Kemenkominfo, kemudian di pendidikan dan sebagainya, nampaknya masih menganggap tadi sarana-sarana sebagai utamanya. Tapi kejiwaan karena menjadikan impersonal, egosentrisnya tinggi, tidak sosial,
tidak berbudaya dan menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun anak-anak milenial itu memang sangat mudah untuk mengikuti perkembangan teknologi yang agak sepuh-sepuh itu agak sulit. Nah, percepatan dengan COVID ini nampaknya sangat terlihat terjadi. Saya menulis di Kompas, Pendidikan Generasi COVID dan sebagainya, ada sekitar 92 juta anak-anak generasi emas yang sebenarnya dipersiapkan untuk menjadi calon-calon pemimpin pada saat Indonesia seabad merdeka 2045. Tetapi kalau dengan adanya COVID ini menangguhkan aktivitas dan pembelajaran dengan ekosistem sarana infrastruktur ini terjadi. Adanya kehilangan proses pembelajaran, bahkan lost generation. Karena pembelajaran mengubah semata-mata tadi menjadikan membosankan, menjadikan stres, menjadikan ini orang tua tripusat pendidikan yang tadinya banyak bertumpu pada sekolah, begitu saja dilimpahkan di rumah, emak-emak menjadi ikut belajar dan sebagainya. Generasinya hilang. Anak-anak lebih banyak yang ghosting, yang kuliah HP-nya, banyak yang mager, malas gerak, banyak yang gabut, nggak butuh. Jadi nggak ini. Ujian juga hanya contek-contekan. Ini kolaborasinya justru contek-contekan dan sebagainya. Sementara tadi sampaikan pengguna internet ada 200 juta dibilang. Tapi lebih banyak untuk media sosial, ngerumpi penyebaran literasi, jangankan yang digital, yang non-digital. Literasi dan numerik kita rendah. Global Knowledge Index kita itu paling rendah di ASEAN ini. Terakhir kemarin dari 123 negara yang dilihat sejak 2017 di launching, Indonesia selalu paling rendah, kita nomor 87. Nah, di sinilah sebenarnya bagaimana perlu pengembangan media dan konten, edutainment, sariswara, pendidikan yang menghibur. Yang ini Ki Hajar Dewantoro sejak seabad yang lampau sebenarnya sudah menyampaikan, dan sekarang sudah mulai didigitalisasi menjadi ada augmented dolanan anak gitu. Nah, ini di Jepang itu bukan hanya 4.0, tetapi sudah Society 5.0. Jepang yang terkenal dengan budayanya yang sangat kuat, jati dirinya yang kuat pun masih merasa bahwa bahwasanya roh kebudayaan, jati diri, peta jalan pendidikan dan sebagainya di Sikdisnas dan sebagainya, saya selalu mengutarakan bahwasanya kita kehilangan, ada gap jati diri, nilai histori dihilangkan, Muhammadiyah, Taman Siswa NU dan sebagainya diabaikan pada waktu di jargonnya adalah pelajar profil Pancasila, tetapi PP-nya tidak mengharuskan Pancasila. Undang-undang Sikdisnas juga tidak mengharuskan Pancasila. Kemudian Merdeka Belajar. Kemarin diajari di sekolah, dablek ini enggak tahu. Sekarang disuruh belajar sendiri-sendiri. Yang penting pokoknya nanti IT bagus, tuntutan besok adalah demikian. Nah, ini menurut saya tanggung jawab atmosfer, lingkungan dan sebagainya belum memenuhi syarat. Yang di kanan lalu tidak. Ya, halo. Nah, ini sebenarnya Ki Hajar Dewantoro sudah mencoba memformulasikan sejak seabad lalu kekosongan yang yang sekarang Kemendikbud launching gitu tentang peta jalan tadi. Adanya dengan digitalisasi Kemenfinfo yang lebih ke sarana fisiknya dan sebagainya, itu konten-konten oleh Kemendikbud belum terisi. Nah, disinilah bagaimana sebenarnya pendidikan jiwa tadi, Ki Hajar Dewantoro adalah mencerdaskan otak, menghaluskan budi, dan menterampilkan tangan. Nah, IT tadi, bahkan tadi culture-nya, digital culture-nya pun lebih bagaimana digital tadi. Tetapi internalisasi pembudayaan manusianya untuk berkarakter mulia itu belum terjadi, dan ini memang
ranahnya di konten inovasinya yang dalam hal ini mestinya adalah sektor pendidikan. Ki Hajar Dewantara 1 abad yang lampau mendirikan Taman Siswa 1922 sebagai badan perjuangan kebudayaan melalui pendidikan kebangsaan. Pada saat itu mengakulturasikan, mengambil nilai-nilai baik yang kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai budaya luhur sendiri. Dari Froebel dengan permainannya, Montessori dengan panca indera kemerdekaannya, Steiner melalui musik dan drama, tarian oleh Darkos, Tagore, seni alam dan sebagainya. Nah, ketika IT sekarang orang lebih suka tadi medsos dan sebagainya, kemudian hoax karena memang lebih menarik, karena konten-konten pendidikan tadi lebih berat dan ya bikin mager tadi. Nah, inovasi pembelajaran melalui hal-hal yang menyenangkan tadi. Kalau Ki Hajar Dewantara sari swara, sari dan swara, wirogo, wiromo, wiroso, meskipun dari jauh mereka bisa bermain dan mengedukasi dan sebagainya. Saya kembangkan menjadi edutainment, edukasi, education dan entertainment, pendidikan yang menghibur. Nah, ini anak semester 1 sudah saya minta untuk ya waktu anak kecil saya dulu di Taman Siswa diajari bagaimana puisi, nyanyi dan sebagainya. Itu mereka bisa membuat puisi-puisi indah tadi dengan alam, kemudian disuarakan dengan baik, dengan musik ini dan sebagainya, di-upload, sehingga seperti yang lain mendapatkan like, subscribe, misalnya dan sebagainya, itu menjadi interaktif dan lebih menyenangkan. Nah, di Taman Siswa Pancadharma tadi adalah terdiri kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Ini masih sangat relevan, tapi memang harus direvitalisasi dengan tadi sistem among, ngomong. Nah, dengan digital tadi, transfer of knowledge dengan IT, tatap layar ini tidak mungkin terjadi begitu saja. Cinta kasih, kekeluargaan, asa asiasum, pamong, ngomong tadi. Metode Sariswara nggak terjadi karena yang terjadi adalah ya cuma WA-an, bagi-bagi tugas, tidak ada penjelasan dan sebagainya. Emaknya yang suruh diminta dan sebagainya. Nah, ini Cipta Rasa Karsa, Wirogo, Wiromo, Wiromso dan sebagainya, dan tahapan syariat, hakikat, tarikat, marifat itu tidak terjadi. Nah, inilah sarana prasarana yang dikembangkan tadi oleh Kemenkominfo. Kemudian juga ya meskipun teknologi juga berkembang, ini baru akan menggunakan 4G, sekarang sudah 5G. Kemudian berikutnya dan sebagainya. Nah, ini di tempat-tempat tertentu masih sama. Sementara Pak Menteri waktu itu mengundang Menteri Kemendikbud, Mas Menteri, itu mengundang ahli-ahlinya bagaimana proses pembelajaran pada masa pandemi ini, dibilang hampir semuanya sepakat. Ini pendidikan harus yang menyenangkan. Kalau tidak menghilang. Tetapi caranya gimana? Diam semuanya. Dan Ki Hajar tadi dibilang sebenarnya solusinya adalah Sariswara, edutainment tadi. Meskipun digital transfer of knowledge dilakukan dengan senang, dengan puisi, dengan ini dan sebagainya, ada beberapa yang dianukan tadi. Kalau di Taman Siswa lama itu dengan tadi tembang dolanan, angen carito dan sebagainya. Nah, ini sekarang mulai dianukan tadi. Dolanan anak ini dibuat dengan digital tadi. Cak Lis dari Laboratorium Sariswara sudah mengembangkan tadi augmented reality tembang dolanan anak, dan itu sangat bagus dilakukan. Simbah-simbah dengan cucunya bisa bermain hakikat, tarikat dan sebagainya. Ini dengan Tripusat Semesta tadi dengan lagu tembang dan sebagainya. Ini sudah saya praktekkan di mahasiswa saya. Dan anak semester 1, 2 sekarang ini kemarin kemudian juga bisa mengekspresikan dengan baik. Saya upload di YouTube Edutainment Jagat Biru mungkin kalau bisa lihat. Kemudian anak semester 1 pun sudah bisa membuat PKM dan lolos tahun ini, mendapatkan pembiayaan dari Kemendikbud dan sebagainya. Jadi mereka mengerjakan sendiri, kemudian juga mengekspresikan di sini, tidak sekedar memindahkan. Yang terjadi ya saya agak prihatin juga ya karena keterbatasan dan sebagainya, tidak difasilitasi juga. Kalau mau membuat inovasi harus membiayai sendiri dan sebagainya, menjadikan tidak semuanya dosen, tidak semuanya guru atau siswa itu bahkan ketika
tugas-tugas yang diberikan kepada siswa itu lebih banyak yang memberatkan, dan sebenarnya ya beberapa sampah, tugas-tugas sampah itu tidak menjadikan lebih kreatif, jadi inovatif itu. Justru saya sadar ketika digitali anak-anak zaman milenial itu berkembang, maka tugasnya adalah dikemas melalui digitalisasi. Nah, saya kira tadi kalau dibilang Kemenkominfo sudah berkolaborasi untuk pendidikan dengan Kemendikbud, UNICEF dan sebagainya. Saya kira yang lebih penting tadi adalah bagaimana template-template atau platform-platform itu lebih dikedepankan, bahwasanya ini adalah sebagai sebuah media yang untuk mendidik insan manusia agar punya peradaban yang lebih tinggi dan sebagainya. Sehingga tadi kita berharap jangan sampai penyalahgunaan, meskipun tadi sudah ada digital culture, digital etik ini dan sebagainya, tapi yang lebih penting tadi adalah selanjutnya itu adalah konten-konten kreatif itu menjadikan lebih menyenangkan. Meskipun jujur saja karena daya literasi numerik kita rendah, hampir 7 lembaga internasional menempatkan kualitas pendidikan kita sangat rendah. Namun demikian tingkat akses internetnya tinggi, sehingga tidak dibaca itu langsung dikirim ini, sehingga hoax itu, dan semakin tadi internet itu justru saat ini karena penyalahgunaan, karena tadi katakanlah culture, etik yang belum benar dan sebagainya, mengharapkan sadar sendiri masyarakat kelihatannya agak sulit, sehingga konten-konten itu pun terstruktur adanya ya tadi strong policy, strong leadership, strong implementasi, participation dan sebagainya, strong method of delivery itu adalah bagian yang terpenting yang itu harus dikolaborasikan. Meskipun saya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi ini, namun demikian saat ini tadi ketika banyak hoax, banyak ya kondisi-kondisi digital kita yang belum baik, terutama juga tentu saja konten untuk pendidikan, karena ini adalah menyiapkan generasi emas tahun 2045. Semoga ini kolaborasinya lebih diintenskan. Ini nampaknya beberapa masih gagap karena ya proses program-program di Indonesia itu masih panglimanya itu adalah keuangan dan ya SPG, administrasi gitu. Sehingga inovasi-inovasi tadi pembelajaran dan sebagainya itu sulit, apalagi meskipun dana pendidikan 20%, tetapi karena lebih banyak terserap untuk gaji, kemudian pendidikan di luar Kemendikbud ini dan sebagainya, dana yang untuk mengembangkan itu pun tidak ada. Kemarin ya beberapa program-program Merdeka, kebetulan saya ikut mereview juga, kemarin PKKM, program kompetisi Kampus Merdeka, kemudian ini ada matching fund dan sebagainya. Sejak awal sebenarnya sebelum itu digulirkan, saya sudah agak was-was, dan saya tulis juga di Kompas maupun di tentang ya unit bisnis, atau ketika tadi dibagi-bagi dalam bentuk kompetisi-kompetisi, ya berharap outcome based activity. Namun demikian Dewan Pendidikan Tinggi itu punya pengalaman cukup panjang. Dulu waktu dirjennya Pak Satrio Brojo Sumantri, itu saya juga sudah ikut itu sebagai reviewer, bagaimana mengembangkan program outcome based activity. Kenyataan di perguruan tinggi yang diharapkan paling siap itu butuh waktu panjang dan maksimal hanya 20% yang paham. Itu dengan pembimbingan Monef oleh reviewer yang setahun sampai 3 kali dan sebagainya.
Nah, ketika ini diberlakukan untuk di masyarakat, untuk di SD, SMP, guru penggerak, sekolah-sekolah dan sebagainya, saya sejak awal memang agak ragu dan Maaf, Prof. ya? Waktunya, Prof. Oke, garis besarnya saya kira demikian, sehingga saya mengapresiasi kerangka-kerangka yang sudah disiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, namun demikian konten, inovasi, dan sebagainya, ini perlu dikolaborasikan lebih intens, sehingga jangan sampai tadi hoax-hoax yang lebih berkembang, sehingga pendidikan justru tidak terapresiasi dengan baik. Saya kira contoh-contoh seperti ini, tadi saya sudah membuat sendiri, akhirnya contoh-contoh bagaimana film edutainment, bagaimana dan sebagainya, dengan biaya sendiri, karena tidak ada supporting. Saya kira demikian, mudah-mudahan yang sudah disiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi ini segera dikolaborasikan, jangan sampai muspro, bahkan dimanfaatkan untuk hal-hal yang kemarin jelas sekali penyalahgunaan informasi digital itu sangat merusak bukan hanya pendidikan tetapi sosial dan masyarakat. Saya kira demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Cahyono Agus, menjadi modern sebuah keniscayaan, tapi berpijak pada nilai etik budaya itu adalah keharusan. Oke, selanjutnya dipersilakan Prof. Henita untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Prof. Henita, apakah dipersilakan Prof. Aduh, saya agak deg-degan juga nih karena berbicara di ajang yang luar biasa hebat kalau menurut saya. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi pertama kita mendengar penjelasan dari Pak Samuel, kemudian juga berikutnya itu adalah pandangan yang luar biasa dari Pak Cahyono Agus, karena memang jujur kalau kita dari sisi pendidikan rasa itu ada banget gitu lah, maksudnya sesuatu banget yang terasa di kita gitu ya. Ini kita melihat sesuatu gap yang nyata-nyata ada, itu adalah antara pendidikan dan teknologi. Jadi teknologi kita ini memang harus ada, dalam arti itu memang harus dipercepat, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini. Tapi yang sangat disayangkan itu pada saat kalau kita melihat atau kita berasumsi semua orang siap, itu yang kita rasanya menjadi ya kalau bahasanya mungkin ya bencana ya, atau malapetaka mungkin ya. Tadi kita khawatir sekali. Kalau dari sisi pendidikan tuh sangat khawatir. 1 tahun itu untuk proses percepatan transisi itu rasanya amat sulit gitu ya. Mungkin buat siswa itu untuk bisa seperti tadi cerita Pak Cahyono megang gadget atau apa dan sebagainya mungkin bisa dipercepat. Tapi makna dan isinya itu yang agak sulit. Jadi kalau kita lihat ini kenyataan yang sehari-hari kita lihat atau mungkin untuk pengalaman pribadi ya, kita bisa bayangkan untuk anak SD. Anak SD dari kelas 1 SD ke kelas 2 SD tidak pernah ketemu guru, tidak pernah ketemu teman dan sebagainya. Dan yang jadi pertanyaan yang PR buat kita juga, sejauh mana guru itu siap mempersiapkan diri untuk media pembelajaran yang berubah. Ini yang sangat prinsip kalau menurut saya. Jadi kalau percepatan itu kejar-kejaran gitu ya. Di satu sisi ini memang harus karena pandemi, tapi di sisi lain kesiapan pengajar itu juga menjadi tantangan gitu. Nah, transisi ini terjadi pada saat kita mulai sebelumnya itu adalah kita menggaungkan, walaupun tadi sudah disampaikan 100 tahun yang lalu itu dasar-dasar pendidikan itu sudah kuat, maksudnya sudah diletakkan dengan sangat bijaksana. Kemudian yang terakhir yang kita tahu sama-sama itu adalah terkait dengan pendidikan karakter. Nah, untuk generasi yang mungkin kalau kita
sampaikan ini kita juga lagi dalam kondisi adalah bonus demografi. Jadi seberapa banyak pendidikan atau pelajar atau siswa atau mahasiswa yang mengalami goncangan media ini gitu ya. Jadi media ini adalah sesuatu keadaan yang sebenarnya dipersiapkan, tapi pada saat dia belum siap dia harus diterapkan. Itu yang saya gambarkan seperti itu. Jadi arah ke sana itu sudah kita persiapkan. Jadi kita sudah mendekatkan mahasiswa atau ya terutama mahasiswa dalam hal ini dengan digital, dengan segala yang sifatnya online dan sebagainya. Tapi begitu terjadi pandemi ini, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, semua berubah gitu. Nah, sebenarnya tadi dalam penjelasan Pak Samuel itu juga sudah disampaikan, menyadari bahwa kondisi kita ini adalah kepulauan, banyak desa-desa yang belum, maksudnya di awalnya ya Pak ya, kita bicara mudah-mudahan sudah mulai, tapi paling enggak kondisi-kondisi sulit sinyal dan sebagainya itu menjadi kendala di dalam proses belajar mengajar demikian. Kalau di kota-kota mungkin hal itu bisa ditekan, tapi untuk satu ya sebenarnya sih relatif lah ya, tapi banyak pelajar, terutama pelajar ya juga mahasiswa ya tentunya, itu yang mengalami kesulitan akses gitu. Dan kalaupun ada itu ya tahapan kesulitan-kesulitan itu rasanya masih menjadi kendala yang terus-menerus kita hadapi. Nah, izin Pak, saya punya PPT yang nge-share panitia atau saya ya? Saya mau bercerita sedikit terkait dengan tadi juga sebenarnya Pak Cahyono sudah menyinggung tentang merdeka belajar dan sebagainya. Itu cuma saya ingin memberikan gambaran apa iya betul kita sudah siap untuk masalah itu. Siap itu bukan berarti harus siap dulu baru kita melangkah, tapi apakah ada suatu studi yang memposisikan sebenarnya kita start point-nya di mana gitu loh, supaya gerakannya itu bisa membawa tidak hanya yang rata-rata di atas yang terbawa, tapi yang di bawah ini bagaimana solusinya, itu yang sebenarnya agak sulit ya, maksudnya yang harus kita pikirkan. Karena kalau yang melesat, yang bisa berkembang bersamaan dengan perkembangan itu mungkin hanya tadi disampaikan mungkin sekitar 10% aja udah bagus gitu loh. Nah terus yang lainnya bagaimana cara kita memberikan pendidikan. Pendidikan itu ya levelnya ya mulai dari pendidikan dasar, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kita bisa bayangkan kalau misalnya sekolah SMK lah misalnya begitu ya. Ini yang pengalaman saya ya karena saya di SMK. Itu mereka bagaimana cara praktek bisa disampaikan dengan media teknologi yang disampaikan. Ujung-ujungnya kita akan memberi tugas. Mereka searching dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah metode atau cara yang memang kita sampaikan merdeka belajar itu tadi, atau mungkin memberikan mahasiswa atau pelajar itu untuk berkreasi gitu ya. Nah, untuk hal itu yang paling mendasar sebenarnya atau yang agak menjadi, makanya saya selalu bilang, sebenarnya posisi kita di mana? Apakah bisa kita membawa itu ke percepatan seperti yang kita bayangkan itu? Karena literasi kita itu rendah sekali. Kita itu membaca, itu tadi juga sudah disampaikan, membaca itu tidak pernah tuntas. Baca informasi, baca perintah, itu selalu baca sedikit, oh udah langsung seolah-olah paham dan mengerti gitu loh. Tapi tidak runut, tidak menerima, dan akhirnya tidak mengendap apa yang kita peroleh. Nah, hal-hal ini yang menjadi sebenarnya itu tantangan buat kita untuk kesiapan kita mengakses teknologi ini. Kalau kita lihat teknologi ya pasti bapak-bapak di sini, ibu di sini sudah paham sekali. Sebenarnya teknologi itu sudah diterapkan di di negara lain gitu ya. Tapi bagaimana kesiapan pendidikannya, bagaimana kesiapan
medianya ya, maksudnya mungkin gurunya atau alatnya atau kelengkapan pendidikannya. Nah, itu yang kita gap itu yang harus kita kejar sedemikian rupa supaya tidak terjadi kondisi yang tidak kita harapkan ini gitu loh. Jadi maksudnya banyak sekali hal-hal yang masih menjadi perhatian. Di Pak Aji, mohon maaf, PPT saya nggak bisa saya keluarin ya? Atau saya yang mengeluarkan? Coba Bu dibersih. Ibu sudah saya jadikan co-host Ibu, jadi bisa share screen Ibu. Terima kasih. Nanti saya percepat aja. PPT saya ini cuma buat guider saya ini aja. Di sini saya mau Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Share screen. Saya sudah ini, oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Silakan. Sudah Bu, Oke, sudah terima kelihatan. kasih. Jadi saya mau menyampaikan ini poin-poin yang saya sampaikan bahwa yang pertama itu kondisi saat ini. Inilah keadaan yang memang kita sudah tidak bisa tidak bisa menghindar dari keadaan ini, dan ini merupakan suatu yang kejadian yang harus langsung dilaksanakan. Nah, sekarang kesiapan mengikuti kondisi ini yang masih menjadi pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Jadi di dalam kondisi percepatan ini yang paling penting itu ada 3 hal penting, yaitu terkait dengan sumber dayanya, faktor regulasinya, dan faktor teknologinya sendiri. Nah, kalau dari sisi yang agak panjang kalau kita berbicara itu sebenarnya dikaitkan dengan SDM-nya. Mungkin teknologinya bisa melesat, tapi bagaimana kesiapan sumber daya manusianya. Dan ya tadi juga disampaikan oleh Pak Samuel itu regulasi. Jadi dengan cepatnya informasi dan sebagainya itu sehingga akhirnya pengaturan-pengaturan terkait kenyamanan, keamanan dalam berkomunikasi itu juga harus dipersiapkan dengan matang. Itu yang menjadi satu kondisi pada transformasi alih teknologi ini. Jadi bukan hanya alih teknologi saja, tapi ada hal-hal penting yang mengikuti percepatan tersebut. Nah, ini saya sampaikan saja bahwa kita bisa dari mana saja, guru bisa menyampaikan, bisa ini gitu ya, kebebasan. Jadi bebas yang tadi juga sudah disampaikan, tapi bebas ini apakah semua mahasiswa, kalau saya bicara mahasiswa saja, saya nggak membayangkan bagaimana kerja anak SD, SMP, dan SMA ya, apalagi SD. Jadi ini saya gapnya tuh antara mahasiswa dan SD gitu lah ya. Kalau mahasiswa kemana, kalau SD itu bagaimana, itu yang sulitnya minta ampun. Jadi orang tuanya harus ikut hadir, ke pemahamannya, pengertiannya dan sebagainya tentang pelajaran itu amat sangat sulit karena tidak sedikit guru yang tidak memotivasi atau yang tidak memberikan media atau cara belajar yang tepat, karena buat guru pun ini suatu shock gitu ya, sesuatu yang kondisi yang harus segera dilaksanakan gitu. Jadi ya itu tadi proses coba-coba itu ya, ibaratnya pendidikan nih try and error itu terjadi dalam proses yang harus dilaksanakan ini. Ini ya semua bisa lah, guru bisa mengajar, siswa bisa belajar kelompok. Kalau mahasiswa itu masih lah, kalau kita lihat tadi juga pengalaman Pak Cahyono itu untuk mahasiswa itu masih bisa kita motivasi, tapi itu pun juga berapa persen. Banyak yang mahasiswa pun yang belum ikut terbawa dengan kondisi percepatan ini. Nah, kemudian ini kondisi ini membuat kita jadi ada suatu pemikiran yang terkait dengan percepatan ini, itu adalah ada state of the art terkait dengan multi strata. Jadi ini adalah kondisi percepatan yang harus
suka tidak suka itu harus kita jalani. Jadi contohnya, kalau kita bicara kepada pendidikan sekarang kita sudah tidak bicara terkait dengan pedagogi. Kita sulit untuk bicara andragogi karena tuntutannya itu sudah ke arah hetagogi ini gitu loh. Jadi sesuatu yang memang memberi kebebasan. Nah, tadi juga ada bahasa yang saya bisa ambil, membuat siswa itu atau mahasiswa itu senang. Jadi dia melakukan sesuatu itu dengan sesuatu yang memang dia minati gitu ya, yang dia suka dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan kondisi pendidikan yang sebelumnya, apakah seluruh sekarang saya membahasnya di mahasiswa, apakah mahasiswa yang masuk perguruan tinggi itu dia sudah memahami bidang-bidang pekerjaan? Apakah dia sudah mempunyai wawasan yang cukup baik diantar dari sekolahnya, dari SMP-nya atau SMA-nya, sehingga pada saat dia masuk sebagai mahasiswa, harapan kita itu dia punya pandangan, dia punya keinginan dan sebagainya itu bisa dikembangkan. Kalau dia tidak ada, itu kan akan sulit gitu, karena dia dihadapkan pada kondisi di mana dia memilih bisa program studinya, maksudnya mata kuliahnya dia bisa pilih, kemudian dia juga bisa milih kampusnya dan sebagainya dan sebagainya. Ini ideal, ini maksudnya bagus sekali pada saat kalau memang kita siap. Lagi-lagi segala sesuatu itu perlu persiapan. Nah, sekarang bagaimana mengejar siapnya itu yang menjadi PR besar buat perguruan tinggi, dan tetapi pada saat sebelum siap itu apa yang harus kita pikirkan gitu loh. Jadi kalau siap it's okay, berarti running, semuanya sudah bisa berjalan. Tapi kalau tidak siap, bagaimana masa 2 tahun ini harus dikembalikan untuk bisa menjadikan anak didik kita itu memang menerima pendidikan yang seperti idealnya diharapkan, terkait dengan misalnya dimensi-dimensi yang harus ada di dalam pendidikan itu sendiri. Jadi ada tadi kemarin minggu lalu kalau nggak salah itu ada terkait dengan ada ruhnya dari pendidikan itu apa, kemudian bagaimana psikologinya, dan baru terkait kepada intelektual. Jadi tidak melulu hanya mengejar intelektual, karena keseimbangan pendidikan itu masih menjadi penting untuk menjadi manusia. Nah, kalau sebelum tadi saya sampaikan itu sebenarnya manusia atau pendidikan karakter yang bagaimana yang masih bisa kita terapkan di dalam kondisi yang seperti saat ini. 1-2 tahun inilah yang kondisinya itu agak luar biasa gitu ya. Nah, kemudian itu terkait dengan metode pembelajaran. Jadi pembelajaran itu sekarang kita sudah belajar ditentukan sendiri. Nah, kemudian akibatnya itu kampus itu harus tidak bisa lagi membuat satu kurikulum untuk semua orang. Karena sekarang pendidikan itu yang disampaikan sekarang menyatakan bahwa pendidikan yang bermutu itu adalah pendidikan yang bisa memberikan dan memfasilitasi kebutuhan dari setiap peserta didiknya. Bisa dibayangkan bagaimana kesiapan. Lagi-lagi saya membahas tentang kesiapan. Jadi kampus itu terutama untuk S1 ya kalau kita bahas, itu kita harus bisa membuat opsi-opsi kurikulum sesuai dengan Merdeka Belajar itu tadi. Jadi kalau dia ke sana, apa yang harus dia siapkan, siapa yang pendampingannya, dan akan jadi apa. Itu luar biasa. Kalau itu berhasil, maksudnya seperti yang tadi saya sampaikan, ini kan transisi untuk jadi siap. Kalau sudah siap, insya Allah bisa lah gitu ya, kita bisa mengembangkan, apalagi itu menjadi suatu passion dari mahasiswa itu sendiri. Pasti motivasinya akan bagus sekali. Tapi kalau transisi ini tidak mahasiswa yang akan kita lepas itu tidak siap, bisa dibayangkan kondisi apa yang akan dialami oleh mahasiswa dalam hal ini. Nah, kemudian
Jadi ada statement bahwa kurikulum dalam Merdeka Belajar itu tidak lagi one fit for all. Jadi kita harus membayangkan kurikulum itu berbagai model, berbagai alternatif sesuai dengan pilihan cara belajar yang menyenangkan untuk mahasiswa tersebut. Itu tantangannya. Nah, kemudian kita sekarang dikejar untuk mahasiswa kreatif, ya. Mahasiswa itu kalau dia kreatif maka dia akan berhasil. Itu statement yang sekarang. Bahkan IP sudah tidak penting dan sebagainya dan sebagainya. Kreativitas, kemudian adanya integritas, ada kerjasama, ada membuka bagaimana cara dia berkomunikasi dan sebagainya. Jadi pendidikan yang ada sekarang itu sudah semakin bervariasi dan tuntutannya tidak kepada, kalau sementara waktu dulu kita pernah alami itu kan selain itu kita tetap berbicara kepada 3 rasa tadi, kita ada secara psikologinya, secara intelektualnya gitu. Kalau sekarang itu sudah lebih pesat lagi. Jadi mereka sudah bagaimana hubungan dengan orang, bagaimana ini. Nah, sementara untuk ke dalamnya siswa itu sendiri bagaimana cara menyentuhnya, itu menjadi tantangan buat kita. Jadi kita berbicara pendidikan itu sekarang kondisinya pendidikan itu menuntut siswa begini, siswa begini, siswa begini. Sementara pertanyaan besarnya, apakah kita sudah menyiapkan gitu ya? Maksudnya apakah kesiapan kita untuk mengkondisikan itu sudah kita berikan kepada mereka gitu. Jadi jangan sampai kita menuntut tapi tidak kita berikan, apalagi pada saat sebelum kejadian ini dia tidak mengalami itu. Kita bisa lihat kondisi SMA atau SLTA kita dengan literasi yang sangat minim dan sebagainya, tiba-tiba begitu dia masuk perguruan tinggi yang kalau saya lihat itu yang mereka hadapi dan itu yang kita perlakukan kepada mereka. Jadi kondisi itu yang agak menjadi kekhawatiran atau ketidaknyamanan kita sebagai dosen terutama. Nah, ada lagi statement yang mengatakan bahwa masa depan mahasiswa itu adalah milik mahasiswa, maka mahasiswa harus mempunyai kemampuan meramu sendiri sesuai minat dalam mengembangkan kompetensinya. Luar biasa. Mahasiswa kita atau siswa kita pada umumnya itu kita memberikan kurikulum matang, semua apa bahkan itu kita kalau bahasa dicekokin gitu ya, maksudnya itu ini. Sekarang begitu kejadian dengan digital dan sebagainya ini, kita berikan mereka kemerdekaan semerdeka-merdekanya gitu ya. Walaupun ya yang berhasil ada, saya tidak bilang tidak, tapi dengan kondisi Indonesia, maksudnya dengan pulau-pulau, dengan gunung, dengan laut dan sebagainya, dengan kondisi yang ada ini, apakah itu bisa kita samaratakan gitu. Jadi the point-nya is bagaimana dengan siswa atau mahasiswa yang tidak bisa mengikuti gitu. Jadi itu PR besar buat kita karena jumlah mereka tidak sedikit dan tentu itu menjadi tantangan buat kita. Nah, di dalam selanjutnya setelah kita melihat bahwa tuntutan itu membangun SDM itu adalah siswa itu harus kreatif, terus mempunyai kolaborasi dan mereka punya pilihan yang membahagiakan mereka dan sebagainya, itu bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang bagusnya lah ya, maksudnya yang indahnya gitu, tapi kita mesti merefleksikan dalam kondisi-kondisi siswa yang ada sebenarnya bagaimana gitu dalam jumlah persentasinya atau perbandingannya. Nah, kemudian ada di dalam Merdeka Belajar ini ada satu pembelajaran yang di luar kampus yang sifatnya itu merupakan pilihan memang karena ini adalah kemerdekaan, tadi dia suka di mana. Itu ada satu adalah tentang studi proyek desa. Nah, di situ baru dituntut misalnya salah satunya itu mahasiswa diharapkan
peduli dan empati terhadap permasalahan. Ya, jadi setelah dia memilih dan menentukan, kemudian dia diterjunkan di masyarakat dalam kondisi kerja atau ya Merdeka Belajar itu tadi. Jadi ada pilihan yang mereka bisa ke desa. Nah, di situ baru dia menggali bagaimana dia peduli, bagaimana dia empati, kemudian bagaimana dia mampu mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan satu program, dan kemudian mempunyai komitmen dalam berkomunikasi, karena di dalam kerja tersebut pasti mereka terdiri dari beberapa bidang ilmu. Jadi maksudnya lintas ilmunya itu juga menjadi suatu prinsip komunikasi yang dikembangkan di dalam di dalam pengalamannya mengikuti Merdeka Belajar tersebut gitu. Jadi demikian yang saya bisa sampaikan, bahwa kondisi-kondisi ideal, kondisi yang ada, dan kondisi yang pesimis itu dalam kondisi kita sepertinya bagaimana gitu, itu yang menjadi PR buat kita, terutama kita yang langsung berhadapan dengan mahasiswa. Dalam hal ini kita dengan mahasiswa. Jadi kadang-kadang suka kasihan gitu kalau mahasiswa itu walaupun sudah diarahkan, tapi basically mereka belum punya gambaran, sementara dia harus sudah memilih dan sebagainya gitu ya. Walaupun kita tetap menampung untuk yang standar, tapi paling enggak percepatan rencana metode ini juga menjadi satu pemikiran. Maksudnya pemikiran itu harus sesuatu yang memang kita persiapkan dengan baik. Nah, ya kalau dari sisi ini kita kembali lagi memisahkan, kalau untuk mahasiswa mungkin teknologi ini bisa lebih bijaksana lah mereka gitu ya, karena dengan tingkat kedewasaan dan sebagainya. Tapi kalau untuk pelajar dari SD, terutama SD kelas 1, bahkan saya nggak ngebayang bagaimana TK itu harus sebentar, ini saya habis sebentar. Oke. Baterainya habis, maaf. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, kekhawatiran dalam kesiapan kita menghadapi perubahan yang demikian cepat. Saya rasa cukup, Pak Moderator, dari saya. Baik, Ibu Profesor Henita. Untuk selanjutnya saya sebut Nyi Henita, karena kita untuk memperingati 1 abad Taman Siswa. Mohon izin, Nyi Henita saya sebut. Dan Prof. Cahyono saya sebut Ki Cahyono. Dan Pak Saiful, Pak Samuel saya sebut Ki Samuel. Mohon izin juga kepada kedua penanggap supaya materinya bisa disampaikan ke panitia. Karena apa yang kita lakukan pada malam hari ini pada akhirnya adalah untuk membuat satu buku sebagai peringatan 100 tahun Taman Siswa. Baik, kedua penanggap dari Ki Samuel sudah disampaikan. Yang pertama dari Ki Cahyono, yang selanjutnya Nyi Henita. Nyi Henita menekankan bahwa kesiapan. Sampai berkali-kali beliau menyatakan seperti itu. Untuk itu dipersilahkan kepada Ki Samuel Abrijani Pangarepan, barangkali ada hal yang disampaikan sebagai perwakilan dari negara pada kesempatan malam ini. Dipersilahkan Ki Samuel. Matur nuwun atas kesempatannya. Terima kasih Prof. Atau Ki Cahyono, masukannya menarik sekali, dan juga Nyi Henita. Jadi kalau kita lihat memang kita terlalu euforia. Saya setuju dengan Prof. Cahyono bahwa euforia ini tadi dengan euforia ini seolah-olah kita akan berpindah
transformasi digital bukan pindah, tapi memperlebar realitas kita. Jadi memang saya setuju, ada hal-hal yang bisa dilakukan secara daring, tapi hal-hal yang harus dilakukan secara luring. Nggak mungkin semuanya bisa. Nah inilah bagaimana, kapan, itulah yang perlu pemikiran ini. Makanya kita ada pertemuan kita kali ini, yaitu kapan harus tatap muka, kapan bisa dilakukan secara daring. Nah ini yang menurut saya harus ada kebijakan atau wawasan kebijaksanaan kita itu untuk menjalankan atau menentukan itu. Kalau kita lihat di negara Skandinavia, walaupun dia sangat tinggi tingkat literasi digitalnya, di sana negara tidak mendorong pemanfaatan yang namanya buku-buku digital. Buku semuanya harus cetak. Pengajarannya boleh secara digital, tapi buku itu tetap dalam konvensional. Menurut saya sih secara kesehatan, saya baru pakai kacamata umur 45 dan ternyata saya ada min dan silinder. Padahal saya waktu kecilnya orang-orang tahu saya nggak pernah pakai kacamata, itu karena kelamaan saya lihat di monitor. Nah ini mungkin juga dari segi kesehatan, tapi juga perlu ada, kan kita tadi saya menyatakan bahwa the new reality is not only the physical, tapi juga digital. Nah ini harus terinterkoneksi, bukan menggantikan. Nah ini yang kesalahan itu seolah-olah kita tuh hijrah ke ruang digital. Wah enggak, kita bukan manusia digital. Kita manusia fisikal tapi memanfaatkan ruang digital untuk melakukan sebagian aktivitas kita. Nah ini saya setuju Prof. Jadi untuk itu kita perlu memikirkan kapan pendidikan ini harus secara luring, di mana itu dibutuhkan. Contohnya tadi Prof. Saya sangat setuju, kalau kita membangun karakter itu harus tetap dilakukan secara luring atau secara offline. Di situ ada feelingnya, ada transformasi energinya yang juga dilakukan antara guru atau dosen kepada mahasiswa atau murid. Ini harus tetap dilakukan. Jadi masukannya itu menjadi note besar. Jadi mungkin juga bisa sampaikan ke Kementerian Pendidikan. Saya sih setuju. Saya tidak terlalu setuju bahwa buku digital itu secara kesehatan juga tidak bagus, dan juga kalau justru tidak merdeka. Kalau dia dengan buku kan dia bisa bawa kemana-mana. Kalau kita pakai digital kan harus ada terkoneksi dan juga harus ada yang namanya energinya untuk menyalakan. Dan sekali lagi masukannya ini harus kita pertimbangkan, mendefinisikan mana yang bisa dilakukan secara daring, mana yang tidak. Nah ini yang seharusnya itu adalah keputusan kita. Dan itu harus punya pemikiran yang sama dari kita semua. Nah, tentang kesiapan saya juga mendengar dari Henita, Prof. Henita ini tentang kesiapan. Tapi memang kalau kita bicara kesiapan, kadang-kadang manusia juga harus dipaksakan. Sebenarnya yang saya tadi katakan, dunia ini sudah mengalami transformasi. Kalau kita lihat di luar itu di awal atau akhir 80, transformasi digital. Di Eropa itu sudah bicarakan perlindungan data pribadi tahun 95. Nah ini dan itu memang, nah ini memang kita harus mensyukuri juga. Kalau enggak kita bubukkan. Pada saat kita sadar itu, ternyata kita sudah ketinggalan jauh. Jadi kesiapan memang kadang-kadang juga harus dipaksakan. Tapi pada saat kita sadar, kita belum siap, apa yang harus dilakukan? Persiapan apa yang kita percepatkan? Ini yang menurut saya menarik untuk kita diskusikan dan kita rumuskan sebagai masukan kepada pemerintah. Ini harusnya ini. Menuju transformasi ada satu keniscayaan, nggak mungkin terbalik. Tapi apa yang harus dilakukan dan bagaimana kita melakukan tahapan-tahapannya ini juga kita perlu pikirkan supaya tadi asas manfaatnya bisa dirasakan. Jadi yang hal lain bahwa benar saya setuju. Konsep transformasi digital harus berpusat pada manusia, bukan pada teknologi. Teknologi adalah enabler-nya, membantu kita. Bukan kita dijajah oleh teknologi, tapi kita yang memanfaatkan teknologi. Ini juga sekarang kali jadi ada kelewatan manusia ini kadang-kadang lebih mengagungkan teknologinya. Padahal sebenarnya teknologi itu
yang mengendalikan adalah kita. Kita membangun teknologi untuk membantu melancarkan aktivitas kita. Bukan sebaliknya, kita dipaksa untuk menurunkan kemauan teknologi. Jadi teknologi bisa tidak perlu dipaksakan, kalaupun katakan mamanya AI ataupun robotik, apakah perlu sekarang di Indonesia? Oh mungkin perlu, tapi untuk hal-hal yang tertentu, untuk pekerjaan-pekerjaan yang apa namanya membahayakan, umpamanya dimulai dari itu. Atau itu apa, kapan, ini juga tetap harus dibicarakan bersama dan diputuskan bersama. Jadi tidak bisa kita memaksakan, akhirnya justru asas manfaatnya tidak dirasakan. Percuma kita memaksakan lari ke robotik mamanya. Wah, di sini malah banyak ke tenaga terampil yang bisa dimanfaatkan umpamanya. Kan tidak ada asas manfaatnya. Dan menarik juga di salah satu negara Skandinavia, saya lupa negaranya, kalau nggak salah Finland, itu motor daripada transformasi adalah Departemen Tenaga Kerja. Itu menarik sekali untuk dipelajari juga ini. Jadi itu bisa juga. Kenapa? Karena manusianya. Karena tadi adanya teknologi akan merequest beberapa tenaga kerja yang ada, tapi juga menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, ini bagaimana supaya transisinya ini berjalan dengan baik. Ini yang harus dipikirkan, harus diputuskan bersama. Jadi kunci dari tadi sekali lagi, kunci dari transformasi keberhasilan daripada transformasi digital adalah sumber daya manusia. Nah, kalau kita bicara metode pendidikan, ya kita harus kita harus beradaptasi, karena kalau kita menggunakan metode pendidikan baru, pasti kita juga harus menggunakan cara pengujian baru dan seleksi baru. Nggak bisa kita bicara metode baru dengan seleksi yang lama. Sebagai contoh, sekarang kalau kita bekerja di kantor-kantor digital, mereka tidak lagi mengutamakan lulusan S1, S2, S3, tapi menanyakan, kamu bisa apa? Kalau mereka memiliki ijazah, itu akan value added, tapi bukan menjadi mandatory. Mandatorinya adalah kalian apa yang kamu miliki. Karena begitu ngomong ijazah, mereka bilang, oh pola pikirmu sudah, kita ngomong pola pikir, tapi keahlian yang sekarang diutamakan. Artinya nanti kalau kita mempunyai metode baru dalam pendidikan, pastinya kita harus mempunyai metode baru juga dalam pengujiannya. Benar nggak terjadi transfer pendidikan dalam pengajaran kita? Nah, untuk itu di lapangan pekerjaan juga harus punya metode baru dalam seleksi yang bisa bekerja. Jadi mereka ini akan satu rangkaian, satu nafas, ya, tarikan nafas. Dari sistem pendidikan yang berubah, pengujiannya berubah, seleksinya di masyarakat pun harus berubah. Itu kira-kira yang bisa saya tanggapi, Pak Moderator. Terima kasih sekali lagi Prof. Cahyo dan Prof. Hendita. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ki Samuel. Saya lihat ada beberapa pertanyaan dari para peserta dan ada beberapa profesor dan doktor juga yang mengikuti pertemuan kita malam hari ini. Ada Profesor Dwi Marianto atau Ki Dwi Marianto. Apakah masih ada dalam posisi? Prof. Dwi Marianto, dipersilahkan kalau ada mau menanggapi. Saya sudah kirimkan pertanyaan melalui teks, melalui chat itu tadi. Oke, coba saya baca. Prof. Dwi Marianto. Oke. Sangat menarik, penting, dan strategis paparan yang disampaikan oleh Bapak Samuel dan Ki Agus Cahyono. Dari paparan tentang program digital juga tentang pendidikan kepemimpinan dari perspektif taman siswa. Saya melihat ada subjek-subjek yang hilang, yaitu hal pelestarian lingkungan dan perkara kesinambungan ekosistem. Nampaknya sekarang keterlibatan lingkungan atau environmental engagement dan perhatian akan kesinambungan ekosistem dari masyarakat sangat rendah bagi lingkungan hidup dan kesinambungan ekosistem yang sekarang terancam kesinambungannya. Dengan berbagai pencemparan, berbagai limbah industri dan teknologi. Padahal Rudolf Steiner yang ajarannya diacu oleh Ki Hajar Dewantoro sangat memedulikan pelestarian ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup. Saya ingin mendengar pendapat bagaimana problematika lingkungan, kesinambungan ekosistem,
melalui paradigma teknologi informatika digital dan juga dari pendidikan nasional. Terima kasih M. Dwi Marianto. Sepertinya Prof. Dwi menggelisahkan tentang lingkungan hidup. Dipersilahkan Ki Samuel Pangerepan, ada tanggapan? Terima kasih moderator. Jadi justru kalau kita lihat fenomena transformasi digital ini, kita lihat dengan adanya transformasi digital atau adanya pandemik ini kan mobilitas masyarakat juga terjadi penurunan. Itu coba kita hitung berapa emisi yang selama ini kita keluarkan dengan adanya pandemik ini berturun. Pesawat yang begitu banyak tadi juga nggak ada. Nah, ini artinya ini satu ya. Terus saya kasih pengalaman saya terkait bagaimana digital ini bisa membantu juga mempreserve yang namanya lingkungan. Waktu saya kerja di Aceh, itu saya benar-benar kerjanya di sawah. Tapi terkoneksi dengan ini, saya kerjanya di hutan. Tapi ada koneksi internet. Jadi ini bisa mungkin kita tidak perlu merubah yang tadi, tapi kita bisa merasakan ini. Nah, itu mungkin yang kaitannya terkait bagaimana dengan model baru ini yang kita tidak perlu banyak mobilitas, akhirnya juga akan melakukan pelestarian alamnya. Justru karena tidak ada pergerakan tadi yang tidak. Jadi transformasi digital adalah salah satunya adalah unnecessary mobility itu akan hilang. Coba kita hitung berapa banyak unnecessary mobility yang kita lakukan, manusia lakukan. Saya contohnya, selama pandemik ini lebih produktif dalam waktu kita melakukan rapat antar kementerian, yang saya tidak perlu hadir sana. Coba kita bayangkan, saya harus pergi ke Kementerian Dalam Negeri, mobil jalan, habis itu sana selesai meeting pergi lagi. Itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Itu namanya unnecessary mobility. Ada mobility yang perlu dilakukan, yaitu yang manusia akan selektif terhadap mobility yang mana yang harus dilakukan. Dan perlu juga diketahui ada fenomena yang menarik untuk dikaji. Coba kita lihat selama pandemik, pusat kegiatan produktif adalah di rumah. Kita kerja dari rumah, kita belajar dari rumah. Apa artinya ini? Fenomena apa yang sebenarnya sudah terjadi? Artinya apa? Nanti pusat kegiatan manusia itu akan berpusat di rumah. Baru dia berinteraksi dengan rumah-rumah yang lainnya. Nah, ini berarti ada perubahan. Berarti pendidikan juga harus menitik beratkan pada orang tua, kesiapan orang tua. Mungkin juga harus ada pada saat orang ingin menikah, mereka harus tahu paham apa menjadi orang tua. Ini jadi tidak selama ini kan kita hanya menyerahkan pada sistem, kita kirim anak-anak kita ke sekolah. Banyak sekali orang-orang tua tidak terlalu kalau kurang ya ditambahin lesnya. Interaktif antara anak dengan orang tua ini mungkin ini juga salah satu pemaksaan. Nah, ini ya itu Kak. Jadi kalau dari saya untuk yang terkait environment justru akan larinya justru akan membantu ya karena tadi mengurangi mobility. Mungkin saya agak lihatnya dari sudut pandang itu ya. Mungkin dari penanggap bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, Ki Samuel, ada Ki Cahyono Agus mau menanggapi karena di sini Prof. Dwi Marianto menyebut ajaran Ki Hajar Dewantoro. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi Ki Hajar Dewantoro tadi mengadopsi dari Tagore dan sebagainya tentang seni alam dan sebagainya. Dan nama Taman Siswa itu namanya taman. Jadi bukan sekolah. Jadi ada interaksi manunggaling kawula Gusti dan alam dan sebagainya itu. Dan di saat ini ketika IT itu tadi sampaikan bahwa saya mobilitas pabrik dan sebagainya itu berkurang drastis. Saya sempat menulis pada waktu itu ternyata pandemi itu telah menurunkan global warming dengan baik sehingga gunung di Bogor itu bisa terlihat dengan baik dari Jakarta. Kemudian juga di India dan sebagainya itu bisa terlihat dengan bagus. Namun ternyata saya mendapatkan data itu tahun ini pun temperatur rekor peningkatan suhu bumi itu juga meningkat drastis. Jumlah ada 7 rekor yang menunjukkan pemanasan global tetap terjadi meskipun ada penurunan yang sangat drastis di dalam tadi mobilitas
transportasi, pabrik, dan macam-macam bisnis dan sebagainya itu. Yaitu temperatur itu naik tahun ini juga naik tertinggi lagi. Rekor baru muncul lagi. Kemudian CO2 itu juga tetap meningkat drastis ternyata. Ketika emisi-emisi berkurang drastis itu CO2 masih tetap tinggi gitu. Desert itu juga berubah. Es yang mencair di kutub selatan dan barat utara itu juga sangat besar. Sebesar beberapa pulau Bali itu lepas. Sehingga ada peningkatan muka air laut, kemudian ada temperatur di atas permukaan laut dan bawah laut itu berbeda, tekanan berbeda dan sebagainya, sehingga kenapa kemarin banyak badai-badai pada tahun ini pun terjadi dan sebagainya. Nah, pembelajaran Ki Hajar Dewantara dan sebagainya. Tadi bagaimana kita tetap ya pembelajaran langsung Ki Hajar pada Dewantara ketika saya dengar dari sesepuh-sepuh ketika bagaimana menyatu dengan alam, menyemai, dangir dan sebagainya adalah bagian terpenting dari proses pembelajaran. Saya juga mendampingi Taman Indria sejak awal itu bisa menjadikan benar-benar taman bermain, teman katakanlah bersekolah dengan baik dan sebagainya itu. Nah, ketika proses digitalisasi ini pun juga begitu. Saya kuliah ini juga mungkin jadi inspirasi atau inovasi yang saya lakukan sendiri. Ketika kuliah saya belum pernah ketemu dengan mahasiswa semester 1, 3 dan sebagainya itu karena pandemi dan sebagainya, tetapi mereka bisa melakukan tersebut. Ini bisa dilihat mungkin karya-karyanya. Ini coba di mana ini ada edutainment. Edutainment ini adalah karya-karya mahasiswa dan karya-karya sendiri sih di sampingnya. Sebagai contoh ini adalah anak-anak semester 1 ini membuat terkait dengan tugas kelompok tentang tanah airku. Jadi diminta untuk membuat puisi katakanlah. Kemudian dibuat ini anak-anak yang pun sudah langsung bisa gitu mendefinisikan, membuat, dan ini memang era mereka gitu. Saya sendiri mungkin tidak bisa. Saya hanya ngasih panduan untuk mengedit video melalui HP dan sebagainya. Nah, pengenalan seperti ini lebih dibanding saya cuap-cuap langsung lewat media, sementara mereka banyak yang ghosting, banyak yang mager, banyak yang ini tentu saja banyak contoh-contoh juga ya. Ini adalah mata kuliah, jadi dan ada yang bentuk nasional geografi yang tentu saja sesuai dengan tingkatan kelasnya itu saya minta untuk membuat, meski saya juga ikut mungkin di Netflix dan sebagainya, itu saya ikut film-film itu untuk belajar pentingnya edutainment, education dan entertainment. Dan saya selanjutnya membuat sendiri, ini belum selesai. Ini contoh-contoh yang lain. Ini kemarin pada kok belum ada. Nah, itu adalah bagian terpenting, lesson bagaimana ini hampir semuanya tentang lingkungan hidup itu. Dan saya tidak ada interaksi dengan mahasiswa dan sebagainya, namun demikian mereka bisa membuat puisi alam, tentang tanah air, dan sebagainya. Nah, ini saya peroleh karena pada waktu SD dulu juga diajari bagaimana membuat puisi tentang bunga teratai, dan sebagainya itu untuk menunjukkan kepahlawanan, tentang keindahan tanah air, dan sebagainya. Jadi, IT, saya kira tetap bisa menghaluskan budi. Tadi bukan sekedar transfer of knowledge-nya itu juga hanya memindahkan mungkin diktat. Tetapi saya hanya menstimulasi, memberikan kerangka besarnya,
kemudian mereka menggambarkannya, ya membuat video katakanlah, itu yang paling ideal gitu, karena di situ Wirogo Wiroso bagaimana entertainment itu dimunculkan lewat suara, kata, kalimat, dan gambar, dan itu saya agak puas. Nah, meskipun apresiasi dari yang lainnya sih tidak ada repot-repot begitu, karena yang lainnya ya bahkan pokoknya sekedar memindah kuliah begitu aja lah, pokoknya yang tadinya di kelas di pun cukup gitu. Aduh, saya prihatin, tapi ya anunya sendiri-sendiri nggak bisa. Tetapi juga saya agak khawatir lagi adalah memindahkan begitu saja dari sekolah yang tadinya terstruktur ini dan sebagainya, kemudian ke dunia usaha, dunia industri. 40 SKS ke luar yang lain dan 20 SKS, jadi total 60 SKS itu. Dosen menjadi tidak punya jam kuliah dan sebagainya. Saya yang agak khawatir, dan beberapa yang sudah bilang dulu bukan digunggung tetapi diajarin dengan terstruktur di kampus itu banyak yang disusupi. Nah, sekarang anak-anak dilepas keluar tanpa rasa tanggung jawab, tanpa kendali, tanpa ekosistem, tanpa ini dan sebagainya. Meskipun ada, tetapi lebih banyak nanti akan dimanfaatkan. Beberapa orang agak khawatir ini menyemai pemberontak baru, bisa dikatakan begitu. Dan itu sudah mulai muncul pemanfaatan. Kalau dulu orang luar masuk ke kampus dengan katakanlah pelan-pelan atau bersembunyi, nah, sekarang mereka berkeliaran. Nah, ini juga bagian yang sudah kita sampaikan, namun demikian ya kelihatan dampak. Karena tadi melihatnya adalah mengacu pada sistem di luar negeri yang memang sudah established. Sistemnya sudah bagus, tanggung jawabnya, moral, dan sebagainya, itu sangat tinggi, dijunjung tinggi. Di Jepang itu tidak ada agama, tetapi paham betul nilai-nilai agama ditertam betul gitu. Apa itu nilai kejujuran, apa itu kedisiplinan ini dan sebagainya. Nah, itu memang siap kalau menurut saya, dan saya kira garis besar seperti itu, sehingga memang yang lingkungan hidup itu adalah bagian itu, dan Indonesia itu adalah paru-paru dunia. Kerusakan paru-paru dunia itu dirasakan oleh seluruh bumi ini. Tetapi perbaikannya, kalau sekarang hutan kita dulu punya 120 dan tinggal 60 juta. Itu menyebabkan global warming. Tetapi kalau perbaikannya, karena pertumbuhan tanaman, itu biomas kita di tropika, karena temperatur, kelembapan, curah hujan, dan sinar matahari yang terus-menerus, itu 10 kali lipat dibanding pertumbuhan di daerah temperit. Gitu. Sehingga penyembuhannya itu menyebabkan ya perbaikan bumi ini lebih baik. Sehingga negara asing yang ada di daerah temperit itu punya komitmen betul untuk ikut berkontribusi terhadap perbaikan ekosistem di Indonesia. Meskipun ternyata tentu saja ya tidak semuanya siap. Mekanisme semacam CDM, Clean Development Mechanism, kemudian REDD dan sebagainya adalah bagian. Namun demikian Indonesia belum bisa memanfaatkan dengan baik. Ada komitmen dari Finland atau mana itu, tapi belum sempat dicairkan dengan baik. Saya kira dari segi pendidikan tadi 1 abad yang lampau Ki Hajar sudah memformulasikan, bahkan kemudian di dalam strategi besarnya menggunakan nama taman, metodenya, kodrat alam dan sebagainya, dalam dharmanya itu adalah dasar yang sangat mendasar, asas-asas yang sangat ditekankan oleh Ki Hajar dengan substansinya sejak awal itu adalah manusia, membangun peradaban baru. Tidak seperti peta jalan saat ini, pendidikan saat ini, kurikulum terutama yang kemarin itu yang hanya mengatur seperti objek-objek makhluk mati gitu setengahnya. Saya kira demikian, Pak. Makasih. Baik, terima kasih Ki Cahyono.
Ada Nyi Henita, dipersilahkan. Saya kira Nyi Henita dalam perspektif pendidikan ya, karena beliau dari tadi melihatnya perspektif pendidikan. Bagaimana Nyi Henita untuk mensikapi hal-hal yang ke depan akan kemungkinan yang akan terjadi. Dipersilahkan Nyi Henita. Oke, terima kasih Ki Aji gitu ya, maaf kalau salah. Jadi kalau saya melihat kondisi yang ada yang dikhawatirkan, ini kita berbicara pada posisi yang dikhawatirkan itu adalah kondisi percepatan yang kita kejar itu berlari, ya. Sementara kesiapan kita berlari itu yang tertinggal itu tidak ikut berlari gitu. Jadi kondisi-kondisi yang saya tidak menyaksikan bahwa perkembangan teknologi itu baik dan sebagainya. Cuman keseimbangan. Kalau tadi berbicara kepada apa yang disampaikan bagaimana pembelajaran Ki Hajar Dewantoro dan sebagainya itu harus tetap mewarnai kemajuan teknologi yang ada. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kesiapan. Jadi saya selalu kalau saya selalu bingung saya dengan bahasa kesiapan ini karena saya melihat banyak yang tidak siap sementara itu harus berubah gitu. Nah, hal ini yang dari sisi pendidikan itu kekhawatirannya di sana. Kalau teknologinya sebenarnya bagus. Teknologi itu digunakan sebagai apa? Kan begitu ya. Nah, contohnya kalau kita membahas tentang IT, teknologi dan sebagainya, kalau untuk membahas tentang lingkungan, itu sebenarnya kalau kita gunakan secara baik, jujur ya, ini kita bicara jujur, itu sebenarnya kita bisa membuat suatu foto kondisi keadaan yang bisa kita akses pada saat yang bersamaan. Itu kita sudah mengenal ya, mungkin smart city misalnya gitu ya. Jadi komunikasi keadaan-keadaan lingkungan, masalah-masalah lingkungan itu secara jujur bisa langsung kita terima dari manapun kondisinya gitu. Nah, sekarang masalahnya kesiapan informasi cepat itu akan diapakan gitu. Jadi informasi cepat itu ditindaklanjuti atau cuman menjadi pindah-pindah berita dan akhirnya membuat kekhawatiran buat sebagian, misalnya informasi bencana gitu, terus nanti segera ini. Nah, tapi kesiapan yang menyertai itu, infrastruktur yang menyertai kondisi-kondisi ini itu harus memang kuat gitu. Jadi jangan bicara cepat tapi tidak dipersiapkan yang lainnya gitu. Jadi di situ kekhawatiran yang saya ada. Terus tadi juga saya tidak menyaksikan juga bagaimana kondisi ini memang harus, tapi kita kan yang selalu saya sampaikan itu apakah sudah merata, kesiapan itu sudah merata atau belum. Kondisi terburuknya itu pendidikan untuk yang tadi saya sampaikan, SD itu diberikan pembelajaran dengan cara the show must go on gitu loh. Jadi cuman ya sudah baca halaman segini, baca segini. Apakah itu menyentuh ya? Terus bahwa orang tua itu harus siap. Apakah sudah dipersiapkan orang tua? Nah, kalau untuk yang akan datang sih bisa kita persiapkan. Tapi kondisi percepatan yang terjadi seperti ini, apa yang didapat dari anak didik gitu loh. Sementara gurunya berharap tadi, pendidikan itu jangan diserahkan ke sekolah, jangan diserahkan ke les, tapi di rumah, orang tua dan sebagainya. Berapa banyak kejadian-kejadian yang kita bisa lihat bahwa ketidaksiapan orang tua itu malah tidak memberi kesan baik ke anaknya gitu loh. Jadi jangan itu persentasinya itu banyak sekali. Jadi orang tua mungkin dia siap jadi ibu, tapi dia belum tentu siap jadi guru. Itu intinya demikian. Nah, sekarang sementara fungsi guru itu kita ganti, maksudnya kita rubah medianya itu dan berharap orang tua di rumah menjadi guru. Nah, pertanyaannya itu tadi, apakah guru orang tua itu betul hanya orang tua? Kalau dia pedagang, dia petani, dia ini selama ini dia berpikir anaknya sekolah pintar pulang. Tapi sekarang
dia harus ini. Nah, kesiapan itu kan tidak bisa memenuhi kebutuhan pendidikan. Ini masalahnya masalah tingkat dasar ya. Kalau untuk mahasiswa kan sudah tidak terlalu tergantung kepada orang tuanya gitu. Jadi itu permasalahannya Pak. Jadi bukannya kita bukannya kita tidak mau kemajuan itu, tapi kondisi percepatan itu jangan sampai bukan menghancurkan, maksudnya jangan sampai satu generasi itu tidak mendapat pendidikan yang baik gitu, karena tuntutan itu pindah. Yang tadinya kita menuntut pendidikan di sekolah dengan guru, sekarang berharap orang tua memberi pendidikan. Kalau itu sudah dipersiapkan 2 tahun, 3 tahun bahwa orang tua kursus bagaimana jadi orang tua, udah nggak boleh kerja, orang tuanya harus mendampingi anak dan sebagainya. Anak pendidikan dasar ya maksud saya, itu lain masalahnya gitu. Sekarang orang tuanya masalah pekerjaannya nggak beres, masalah anaknya juga bermasalah gitu. Itu yang ingin saya sampaikan kondisi-kondisinya. Jadi kesiapan lagi Pak Aji, ini masalah pendidikan ini, masalah transisi, transformasi, dan apapun namanya itu ya sejauh mana gitu loh. Kita sudah dalam posisi, apakah ada evaluasi terhadap kondisi seperti percepatan yang dilakukan ini gitu loh. Itu aja yang saya sampaikan Pak Aji, Ki Haji. Terima kasih. Baik, terima kasih Nyi Henita. Pada akhirnya waktu juga yang harus menyudahi acara ini. Untuk saudara-saudara kita yang di Indonesia Timur, tentu ini sudah terlalu larut. Dan terima kasih juga ternyata ada salah satu anak negeri yang sedang menyelesaikan S3 di Taipei Medical University Taiwan juga ikut di acara hari ini. Tidak ada kesimpulan pada acara malam hari ini, karena semua tentunya adalah kesimpulan. Tetapi salah satu tujuan bernegara, setidaknya kalau kita membaca konstitusi kita, bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka pendidikan adalah kewajiban negara untuk memenuhi kepada warga negaranya. Sekali lagi kepada Ki Samuel, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kepada Ki Cahyono Agus, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kepada Nyi Henita, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon berkenan kedua penanggap untuk mengirimkan materinya kepada panitia. Dan para tamu undangan yang terhormat, menyenangkan sekali kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka memperingati 100 tahun Taman Siswo. Sekali lagi, untuk dan karena mencintai Indonesia. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Indonesia, kita cinta bersama. Terima kasih. Nuhun, terima kasih. Terima kasih Prof. Henita. Prof. Cahyono, terima kasih. Terima kasih. Salam cinta dari ujung kandang. Salam juga. Salam kreatif ya pendidikan. Saya lahir di ujung pandang. Vaksin. Sehat Prof. Terima kasih. Prof Cahyo. Sehat. Terima kasih Koman nih. Materinya. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan sedikit karena agak grogi. Terima kasih guru hebatku. Terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Sehat Prof Cahyo. Berapa hari ya Pak? Sehat ya Pak. Pak Samuel, Pak Samuel. Sami-sami Pak. Amin. Salam sehat. Izin live. Monggo. Jangan lupa materinya. Atur nuwun semua. Izin live. Dalu Ki Munawara, ketua baru PKB. Munawara. Dr. Nuwun.